Hai Sobat Netizen, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, video ini nih saya bikin atau saya buat untuk teman-teman yang lagi nyari alternatif lain dibanding selain dari Facebook Ads dan IG Ads. Karena seperti yang kita tahu nih, pertama yang namanya algoritma dari sosial media, khususnya Facebook dan IG atau Instagram itu kan selalu berkembang ya. Dari tahun ke tahun makin berubah. Nah, kalau misalnya nih teman-teman merasa Facebook itu dan Instagram itu algoritmanya atau kompetitornya udah terlalu jenuh, nah video ini nih untuk kalian. Seperti yang kita tahu ya, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mulai beriklan di Facebook itu sekarang Facebook lagi lagi galak banget ya. Banyak banget dia ngebanin akun iklan orang, termasuk salah satu akun iklan saya juga kena. Dan walaupun kita masih bisa mengajukan banding, tapi kita nggak tahu nih nasibnya seperti apa. Ada yang bisa kebuka lagi, ada yang enggak. Nah, itulah permasalahannya. Nah, di sini saya sudah melakukan riset beberapa bulan ke belakang sosial media yang lagi menarik nih. Nah, ada nih saya ketemu nih satu sosial media yang perkembangannya tuh lagi pesat banget dan sudah ada ads-nya juga di sana. Dan di sini kita akan bahas ads-nya ya. Untuk organiknya saya tidak akan bahas. Apa nama sosial medianya? Sosial medianya namanya adalah... Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. TikTok. Oke, beberapa dari kalian mungkin TikTok kayaknya enggak deh. Stop dulu ya, bentar nih saya jelasin sedikit ya tentang sosial media satu ini yang lagi berkembang banget menurut saya. TikTok pada zaman pada awal munculnya, mungkin yang kita tahu adalah cring gitu lah ya. Oke, yang anak-anak alay untuk joget-joget, kemudian juga curhat di sana, ya, dan yang lain sebagainya banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata nih teman-teman, TikTok itu udah mulai berkembang dari sisi usernya maupun baik dari sisi kontennya. Nah, kontennya di sana sudah banyak sekali. Saya sudah melakukan riset ke belakang dari berbagai konten. Ternyata nih TikTok itu isinya sekarang bukan hanya yang joget-joget aja teman-teman, tapi banyak sekali edukasi di sana. Banyak orang yang sharing tentang bisnis digital marketing, kemudian banyak orang sharing gimana caranya dapetin uang dengan melakukan foto-foto simple. Pokoknya banyak banget ya. Teman-teman wajib yang namanya kalau misalnya ingin mengembangkan bisnis lebih lanjut, kayaknya wajib mulai mikir-mikir untuk berkecimpung atau mulai masuk ke dunia TikTok. Jadi TikToker gitu. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa saya bilang TikTok ini sekarang lagi berkembang banget. Yang pertama nih, kita bisa cek di Google Trend teman-teman, perkembangannya di Indonesia itu sangat pesat sekali untuk dari user atau dari orang-orang yang menggunakan TikTok ini. Yang kedua adalah saya pernah dengar quote-nya Edozel ya. Kalau gue melihat kenapa TikTok akhirnya akan menjadi the next Instagram. Ini titiknya cuma sinyal yang paling kuat adalah kalau artis-artis Hollywood sudah buat sebuah account di sebuah platform tanpa dibayar, selesai. Nah, faktanya kalau misalnya kita cek TikTok itu banyak sekali artis-artis Hollywood atau artis-artis Indonesia juga banyak yang saat ini sudah mulai masuk ke ranah per-TikTokan ini gitu. Kayak misalnya Tom Holland pemerannya Spider-Man, kemudian juga Brad Pitt itu juga sudah punya akun TikTok. Keanu Reeves bahkan sudah memiliki akun TikTok. Nah, kalau misalnya kita lihat trennya seperti ini, ya artinya kan sedikit demi sedikit user dari Instagram mereka mulai menggunakan aplikasi yang terbaru, sosial media terbaru TikTok ini. Dan alasan ketiga kenapa saya mulai mengatakan bahwa TikTok ini mulai berkembang dan mulai cocok untuk kita jadikan lahan bisnis gitu ya. Marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia itu mereka sudah mulai mengiklan atau mulai membuat ads di TikTok. Artinya kan mereka ya kita nggak usah jauh-jauh berpikiran, kita ikutin aja yang memang sudah perusahaan-perusahaan sudah besar, mereka udah masuk nih di platform TikTok. Ya udah kita ikutin mereka aja gitu. Nah, di video ini saya akan bahas nih teman-teman, bukan dari sisi organiknya tapi dari sisi ads-nya ya. Karena channel saya kan juga namanya Mahir Ngiklan ya. Jadi kita akan bahas ngiklannya. Walaupun nanti mungkin sedikit demi sedikit saya akan bahas tentang organik TikTok ini. So, gimana caranya ngembangin bisnis kita melalui dengan cara beriklan di TikTok? Ada beberapa kelebihan dari TikTok Ads dan ada beberapa kekurangan juga dari TikTok ini dibandingkan dengan Facebook Ads dan IG Ads. Apa aja? Yuk kita bahas.
Kelebihan yang pertama nih dari TikTok Ads teman-teman. Jadi kalau misalnya di Facebook Ads maupun IG Ads kan, kalau misalnya kita ingin beriklan, kita harus membuat sebuah akun kan. Khususnya Facebook kita harus membuat sebuah fanpage atau membuat page apapun lah. Sementara kalau misalnya di TikTok itu kita nggak perlu punya akun pun kita sudah bisa beriklan. Asik ya. Jadi kalau misalnya orang melihat iklan kita, yang diarahkannya itu adalah menuju ke landing page atau sales page kita. Jadi kita nggak seperti Instagram yang kita harus bikin postingan dulu supaya terlihat profesional. Di TikTok kita nggak perlu bikin video lagi kayak gitu. Jadi karena nanti iklannya akan diarahkan ke landing page atau sales page kita. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah generasi TikTok penggunanya atau usernya adalah generasi Z kebanyakan ya. Dan seperti yang kita tahu, generasi Z appetite untuk konsumennya itu tinggi sekali ya. Dibandingkan dengan Facebook Ads yang penggunanya atau user, dibandingkan dengan Facebook yang sekarang pada saat ini usernya atau penggunanya ya udah mulai above 30 lah atau di atas 30-an. Sementara kalau misalnya di TikTok mereka usianya masih produktif, masih muda, masih budaya konsumerismenya itu masih tinggi. Artinya kesempatan kita untuk mengadakan closing dari produk kita atau melakukan penjualan atau pembelian atau transaksi dari produk kita itu lebih tinggi kalau menurut saya. Kelebihan yang ketiga nih teman-teman, user interface-nya atau cara menggunakan TikTok Ads-nya masih terbilang sangat simpel dan sangat mudah dibandingkan dengan Facebook Ads yang saat ini sudah cukup rumit untuk mungkin kalau misalnya kita baru menggunakan dan belum terbiasa, kita masih agak bingung ya. Sementara kalau misalnya di TikTok itu amat sangat mudah sekali. Pada saat teman-teman masuk pertama kali ke dashboard ads-nya itu teman-teman sudah mulai kebayang, oh ini tuh bagian ini, oh ini tuh ini, kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah itulah ketiga kelebihan dari TikTok Ads. Nah sekarang saya akan bahas juga tentang kekurangannya ya teman-teman. Kekurangan yang pertama yaitu dari sisi budgeting iklan. Kalau di Facebook kan minimal per harinya kita ngiklan itu adalah $1. Artinya kalau misalnya kita rupiahkan kurang lebih 14.000 atau 15.000 per hari itu kita sudah bisa mulai beriklan. Sementara kalau misalnya di TikTok Ads per harinya minimum itu adalah 500.000. Ya nggak salah dengar, minimal sehari 500.000. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih kalau menurut saya, asal closingannya banyak. Kalau misalnya 500.000 ya nanti juga akan kembali lagi kan. Kekurangan yang kedua nih, ini menurut saya ya, walaupun pada saat kita beriklan itu kita lebih memiliki kesempatan untuk mendapatkan traffic, tapi ternyata nih yang saya lihat dari berbagai kawan-kawan saya yang sudah mulai beriklan di TikTok, CTR-nya atau click through rate-nya itu cukup rendah. Mungkin orang-orang yang masuk di TikTok atau menggunakan TikTok masih lebih banyak nyari hiburan kali ya, bukan mau belanja. So teman-teman, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut gimana caranya beriklan di TikTok, yuk kita mulai aja. Oke, untuk pertama kali kalau misalnya kita mau beriklan di TikTok, udah pasti kita harus bikin akun bisnisnya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin ketikan aja di mbah Google TikTok Ads. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Nanti masuk aja ke TikTok for Business. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Untuk mendaftarnya cukup gampang. Nih teman-teman tinggal klik memulai aja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman home. Isi aja data-data yang ada di sana, email, nomor telepon, pokoknya apapun yang diminta. Nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk aktivasi akun iklannya teman-teman. Kalau misalnya sudah diaktifasi, nanti teman-teman akan bisa mengakses dashboardnya. Seperti apa bentuk TikTok Ads atau dashboard dari TikTok Ads ini? Yuk kita masuk. Nah kalau misalnya kita udah login, seperti ini ya bentuknya untuk dashboard dari TikTok Ads Manager kita. Ini adalah dashboardnya nih teman-teman. Nanti kita akan coba praktekkan gimana caranya membuat iklan di TikTok. Nah tapi sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan atau mau saya tunjukkan ke teman-teman nih. Jadi kalau misalnya kita masuk di dashboard ini, di tab sini ada yang namanya aset. Nah di dalam tombol aset tersebut ada 3 buah halaman, event, kreatif, sama audience. Kita lihat aja satu-satu itu apa ya. Kalau misalnya kita klik event, apa ini? Ini adalah ternyata pixel. Jadi kalau misalnya ya udah familiar lah untuk teman-teman yang sudah mulai beriklan di Facebook, apa itu pixel ya. Nah ternyata di TikTok ini juga ada pixel dan wajib sekali teman-teman pasang pixelnya kalau misalnya teman-teman ingin beriklan TikTok itu. Supaya nanti semua trafficnya, semua eventnya, penjualan yang terjadi atau klik dari link yang teman-teman cantumkan itu nanti teman-teman bisa dapatkan datanya. Dan nanti pada saat beriklan lagi, iklannya teman-teman sudah bisa lebih bagus atau lebih optimal. Gitu. Ini adalah website
pixel. Mau itu teman-teman mau pasang, misalnya pengen beriklan untuk aplikasinya teman-teman, aplikasi instalan dari Android atau iMac atau iOS, atau misalnya teman-teman ingin beriklan diarahkan ke landing page atau sales page aja. Jadi kalau misalnya pengen bikin pixel, tinggal kita klik manage aja. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini seperti biasa. Kalau misalnya pengen bikin pixel, tinggal create pixel, manually install, dan sama persis seperti memasang kode pixel di Facebook Ads. Saya sudah pernah bahas ya tentang pixel. Jadi nanti teman-teman yang mau tahu gimana cara pasangnya tentang pixel ini bisa dilihat aja video aja. Saya kasih di sini. Nah, bagian yang kedua adalah kreatif nih di tombol aset ya teman-teman. Apa itu kreatif? Jadi kalau misalnya kita klik di sini adalah kumpulan dari iklan yang sudah kita buat. Atau misalnya teman-teman ingin upload gambar-gambar di sini untuk bikin langsung, ya bisa bikin langsung ya iklannya di dashboardnya teman-teman. Nanti teman-teman sudah punya database dari gambar-gambar yang teman-teman ingin sajikan ke audiens. Gimana cara bikin ads-nya langsung? Di sini kita bisa klik create. Nah, di sini si TikTok sendiri sudah menyediakan video template yang bisa kita langsung gunakan. Nanti tinggal kita edit, kita ganti gambar-gambarnya dan langsung di-upload kayak gitu, dan kita bisa langsung mulai iklan kita gitu. Asik ya. Kemudian tombol yang ketiga adalah audience. Ini mungkin sama seperti create audience-nya si Facebook Ads. Jadi kita bisa bikin audience maupun baik itu yang look alike, kemudian juga kita ambil dari create custom audience ya. Kita juga bisa create look alike. Nah, di sini kita bisa masukkan, di sini ada 4 nih untuk custom audience. Ada customer file. Ini kalau misalnya kita sudah punya database customer kita berupa email maupun nomor telepon, kita bisa upload ya. Kemudian dari engagement itu kita bisa ambil data dari yang mengengage, nge-like, komen dari video yang pernah kita iklankan. Kemudian app activity kalau misalnya kita mengiklankan atau kita ingin menyebarkan aplikasi kita. Kemudian kalau misalnya untuk website traffic ini kita dapatkan datanya dari pixel. Gitu aja teman-teman kalau untuk dari sisi audience gitu. Nah, di assets ini udah masuk ya. Kemudian kita akan mulai gimana caranya beriklan kita. Caranya gampang teman-teman, tinggal klik aja campaign di sini. Kalau misalnya kita lihat nih tampilannya itu kurang lebih mirip seperti ini, kita tinggal create aja. Nah, ini ada 3 level ya. Ada level campaign, ada level ad group, sama ada level ad. Nah, ini hampir sama persis dengan Facebook Ads ya. Di Facebook Ads atau Instagram Ads kan juga sama seperti itu ya. Ada 3 level. Oke, kita bahas satu-satu nih. Untuk buying type-nya ini kita nggak bisa ganti, hanya ini aja, auction, sama Facebook Ads juga. Kemudian untuk objektif atau goals-nya pun sama persis, ada 3, ada awareness, ada consideration, sama ada conversion. Nah, untuk penjelasan ketiga goals ini sebenarnya saya sudah sering ya menjelaskan 3 goals ini apa. Kalau misalnya teman-teman untuk awal-awal pengen beriklan, ya saran saya sih untuk ke traffic aja dulu, nanti baru bisa di create audience dari pixelnya teman-teman. Baik itu kita lakukan retargeting atau misalnya kita jadikan lookalike audience, kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ada campaign name, misalnya ini saya bikin Mahir Ngiklan Tes ya. Nah, di TikTok Ads ini juga kita bisa melakukan split testing, baik itu dari sisi iklannya maupun dari sisi ad groupnya. Ini kalau misalnya kita scroll sini, nanti targetingnya bisa yang mau kita tes ada 2 nih, baik itu targetingnya maupun yang kreatif. Untuk saat ini saya tidak on-kan dulu. Untuk budgetnya, nah seperti yang saya bilang di awal, kekurangannya adalah budget per day-nya harus 500.000 ya di level campaign. Sementara di level ad set nanti minimalnya per hari 200.000. Maksudnya apa nanti saya jelaskan ya di bagian ad group. Nah, mungkin di sini kita isi aja dulu 500.000. Kalau misalnya sudah, tinggal kita continue. Kita masuk ke level ad group nih teman-teman. Untuk ad groupnya kita namakan Mahir Ngiklan lagi deh. Asli sekali ya. Oke. Mahir Ngiklan Tes ad group. Jangan, nggak apa-apa deh. Sudah. Nah, promotion type-nya cuma ada 2. Dia di sini ada website, kemudian ada untuk yang app. Kalau misalnya teman-teman menggunakan pixel, sudah miliki pixel, kita tinggal checklist aja. Nanti tinggal pilih nih, ada pixel apa di sana. Cuman kan kita masih belum punya ya pixelnya. Udah, nggak usah kita pakai gitu. Cuma saran saya kalau misalnya memang teman-teman pengen serius untuk mulai beriklan di TikTok, sangat wajib pasang pixel. Kemudian kita masuk ke bagian placement. Nah, untuk placementnya sendiri ada automatic sama select placement. Saran saya untuk pertama kali kita gunakan yang select placement. Untuk placement atau penempatan iklannya kalau di TikTok itu ada 4 macam. Di TikTok, di aplikasi TikToknya, kemudian di newsfeed, di Hello sama Pangle. Sementara di Indonesia sendiri untuk Pangle ini masih ini udah ada ya. Pangle di Indonesia sudah ada.
Kemudian kalau di Hello ini hanya di India, Newsfeed kalau di Indonesia mungkin kalau nggak salah di Babe aja ya. Nah saran saya adalah teman-teman fokus aja dulu di satu aplikasi, yaitu aplikasi utamanya yaitu TikTok. Placementnya sudah. Nah di sini ada pilihan apakah orang yang melihat iklan kita boleh komentar atau tidak, atau hanya diarahkan langsung klik ke landing page-nya aja. Nah saran saya untuk komentar di nonaktifkan aja supaya kita fokus aja ke orang-orang yang memang akan masuk ke website kita atau landing page kita. Kemudian untuk pilihan video download ini apakah kita mengizinkan orang yang melihat iklan kita untuk mendownload video atau tidak. Ada beberapa video yang bisa didownload, ada yang tidak. Selama saya menggunakan TikTok, saya dapatkan iklan seperti itu sih. Ada yang bisa didownload, ada yang enggak. Gitulah poinnya. Nah terserah teman-teman apakah boleh didownload sama audiensnya atau enggak. Kemudian ada creative type, automated creative optimization. Ini maksudnya adalah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin iklan beberapa, misalnya bikin 5 gitu kan, kemudian bikin iklan atau bikin campaign, nanti TikTok akan memilihkan kira-kira kreatif atau iklan yang mana yang lebih optimal atau lebih engage dari sisi audiensnya. Dan budget teman-teman nanti akan dioptimalkan ke video yang memang dia menarik bagi audiensnya teman-teman. Kayak gitu sih kurang lebih. Itulah fungsi dari automated creative optimization. Berikutnya adalah yang paling menarik di sini, seperti biasa ada targeting. Nah, saya akan tambahkan kekurangannya teman-teman. Yang kekurangan ini bisa jadi kelebihan sih. Kenapa? Kekurangannya adalah dari sisi targeting amat sangat simpel sih menurut saya. Karena kita hanya bisa memilih apa yang sudah disediakan oleh si TikTok dan pilihannya masih sedikit, masih broad atau masih luas dibandingkan dengan Facebook Ads. Itu kan sudah bisa amat sangat terperinci ya kita dalam mentargetingnya. Sementara kalau bisa targetingnya TikTok ini masih luas. Seperti apa? Saya contohkan di sini. Misalnya demografi kuda. Nah, yang paling penting di sini. Nah, di sini kita hanya bisa mengincar apa yang sudah diberikan oleh si TikTok. Misalnya kita pengen jualan alat kecantikan, berarti ya udah pilih aja beauty and personal care. Sudah gitu doang. Itu yang diberikan oleh si TikTok, pilihan dari targetingnya. Sangat simpel ya. Itu bisa menjadi kekurangan. Kenapa? Karena berarti iklan kita sangat broad dilempar ke audiens kita. Sementara sisi positifnya adalah ya kita nggak usah ribet-ribet lah nyari targeting atau nyari interest, nggak kayak yang di Facebook Ads. Iya nggak sih? Selain dari sisi kategori, kita juga bisa targeting dari sisi device-nya teman-teman. Device ini dari mulai operating system kita bisa pilih Android atau iOS. Kemudian OS versionnya pun bisa kita pilih juga. Misalnya iOS kita bisa pilih iOS-nya iOS 8 above, atau misalnya Android bisa kita pilih OS-nya bisa 8 ke atas seperti itu. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kita ngincer yang memang targeting kita spesifik orang-orang yang misalnya nih saya pilih iOS, berarti saya pilih yang penggunanya adalah OS-nya OS-nya itu misalnya 14 ke atas. Artinya kan kalau misalnya iOS-nya 14 ke atas, itu kan berarti handphonenya adalah handphone jenis terbaru, yang artinya orang ini punya pipi. Kurang lebih sih seperti itu sih asumsi saya. Mungkin teman-teman punya asumsi yang lain. Nah, connection type ini juga bisa kita targeting ya. Kemudian carrier ini apa? Ini adalah penyedia layanan dari data, baik itu Indosat Ooredoo, Smartfren, Telkomsel atau XL. Kalau misalnya kita pilih no limit, artinya semuanya bisa kita incar. Kita juga bisa incar dari sisi harga atau perkiraan harga atau range harga dari device-nya dari HP-nya audiens kita. Kayak gitu sih. Nah, di sini yang saya maksud tadi, daily budget dari level adset ini kita juga bisa bikin ya, dari minimal 200.000 per adset. Jadi di level campaign per harinya minimal 500.000, sementara di level adset itu minimalnya adalah 200.000 gitu. Kita bisa juga jadwalkan dari tanggalnya kapan sampai kapan iklan tersebut berjalan. Bisa juga kita select specific time, bisa waktu-waktu tertentu yang bisa kita incar. Misalnya teman-teman mikir, pengguna saya atau audiens saya itu aktif di TikToknya mungkin hanya pagi aja, berarti iklannya pagi aja gitu. Atau misalnya malam aja, berarti iklannya malam aja. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum punya data ini, ya sudah, all day saja kita atur. Sudah selesai, ini udah nggak perlu semuanya, tinggal kita next. Nah, kita akan masuk ke level ad atau level iklan. Ini kita namakan aja iklan.
Kemudian dari sisi kreatifnya di sini kita bisa pilih, kita bisa upload atau dari library yang tadi sudah saya tunjukkan dari sisi asetnya ya. Atau kita bisa bikin langsung di sini kalau misalnya kita sudah punya berbagai gambar. Nah, kalau misalnya sudah ads-nya sudah jadi, tinggal kita submit dan iklan kita akan berjalan. Gitu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik atau misalnya mungkin teman-teman sudah pernah beriklan di TikTok, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, boleh deh sharing aja di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa sharing ke lebih banyak orang. Mungkin ini bisa jadi kesempatan kah, atau ini malah makin bikin kita makin boncos, nggak tahu ya. Karena memang TikTok Ads ini menurut saya masih baru, jadi kita harus benar-benar mengeksplor dan harus testing dan coba-coba. Gitu aja teman-teman, video kali ini kita bahas tentang TikTok Ads. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman sudah terlalu banyak kompetitor di platform yang lain, khususnya Facebook Ads dan Instagram Ads, saya sarankan di TikTok Ads ini bisa menjadi alternatifnya teman-teman untuk mencari pasar yang baru gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen mulai beriklan di TikTok,